Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampailah kaji kita kepada penghujung di Gunung Rintangan tentang setan atau alam itu syaitan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pasal bagaimana halah dan tipu daya syaitan. Wa amal faslul hiyari wal mukhadi'ati minasyaitan. Jadi kita akan mengetahui bagaimana jenis-jenis tipuan setan serta bisikan-bisikan setan yang masuk ke dalam hati manusia. Maka apabila bisikan hati yang didasarkan oleh setan itu atau yang berasal dari setan itu masuk ke dalam hati manusia, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita hindari, bahkan harus kita jawab dengan batin kita dan amal perbuatan kita. Anna makaid asy-syaitani ma'a ibni Adam fi ta'ati fi sab'ati awjuh. Sesungguhnya tipu daya setan itu terhadap anak Adam atau manusia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu ada 7 perkara atau 7 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ayyanhahu anha, bahwa setan itu melarang kepada manusia untuk taat. Jadi bisikan setan yang pertama adalah melarang manusia untuk melaksanakan taat kepada Allah. Fa in 'asamahu Allah Ta'ala, maka apabila kalian merasakan hal yang demikian, raddahu bi anqala inni muhtajun ila dzalika jiddan, maka kita harus menolak kepada setan itu atau menolak ajakan setan itu dengan mengatakan kepada setan, mengatakan kepada bisikan hati yang masuk itu bahwa aku membutuhkan, inni la muhtajun ila dzalika jiddan, aku membutuhkan kepada amal taat dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika setan atau bisikan setan itu melarang kita untuk melaksanakan taat kepada Allah, maka pada saat yang bersamaan langsung kita tolak ajakan itu dan mengatakan di dalam hati kita bahwa aku membutuhkan amal itu, aku membutuhkan ibadah itu. Itu jawabannya. Illa budani minat tazawudi
min hadhihi dunya faniyatin lil akhirah. Karena bagaimanapun mau tidak mau bahwa aku itu harus membawa bekal di dunia ini. Aku harus membawa bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat. Jadi jawaban kita, aku membutuhkan ibadah itu. Aku membutuhkan amal itu karena aku mempersiapkan bekal di dunia yang fana ini untuk menuju akhirat. Summa ya'muru bil taswifin. Apabila kita sudah menjawab seperti itu, maka setan akan membisikkan lagi kepada hati manusia. Kemudian setan memerintahkan kepada orang tersebut untuk menunda amal. Ya, hati-hati ya. Renungkan itu bahasanya satu persatu. Jadi yang pertama setan akan mengajak atau tadi itu akan menyuruh atau melarang berbuat taat agar manusia jangan taat, agar kita tidak taat kepada Allah. Maka pada saat itu dijawab oleh kita, aku butuh terhadap amal ibadah ini karena sebagai persiapan di dunia menuju akhirat. Persiapan menuju kepada akhirat. Nah kemudian setan akan membisikkan lagi di dalam hati manusia itu untuk menunda amal. Oke, kalau begitu kamu akan beramal, tapi tolong tunda ya, jangan sekarang. Itu bisikan. Besok aja. Kalau enggak besoknya lagi atau minggu depan. Nah, setan membisikkan seperti itu. Ketika orang itu tidak mau meninggalkan perintah Allah, dibisikkan oleh setan, tunda perintah itu. Kalau kamu tidak mau meninggalkan, tunda perintah itu sampai besok dan seterusnya. Fa in asamahu Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, maka apabila Allah memelihara seseorang, waraddahu bi an qala laisa ajali biyadi. Jadi Allah memelihara orang itu dari godaan setan dengan mengatakan orang itu menolak orang itu kepada ajaran setan. Bi an qala, dengan mengatakan orang tersebut laisa ajali biyadi, tidak ada ajalku yang tetap di dalam diriku. Artinya ajal itu bukan ditentukan oleh diri kita. Ingat kepada ajal. Ketika setan memerintahkan untuk menunda-nunda perbuatan amal, menunda-nunda perbuatan ibadah, maka katakan bahwa ajal tidak bisa ditunda. Karena ajal bukan harapku, bukan kehendakku, tetapi harap Allah dan kehendak Allah. Artinya bahwa ajal kapan-kapan saja bisa datang. Itu jawaban. Ala anni in saraftu amal al-yawm ila ghad. Bahwa sesungguhnya aku apabila mengakhirkan kepada amal di dalam hari ini kepada besoknya lagi, apabila aku menunda-nunda amal hari ini sehingga sampai pada besok, fa'amal ghadin maka bagaimana amal pada besok hari? Kapan aku bisa mengerjakan amalnya? Apabila ajal itu tiba, sehingga menunda-nunda. Fa inna likulli yawmin amalan, karena sesungguhnya tiap-tiap amal itu terjadi pada hari tersebut.
Summa ya'muru bil 'adli fayaqul. Nah, kemudian setan tetap akan berpikir untuk memerintahkan kepada orang itu, karena orang itu tetap dia mau beramal pada hari ini, tidak mau menunda-nunda sampai besok, maka dibisikkan oleh setan lagi bila ada agar tergesa-gesa, agar buru-buru mengerjakan amalnya. Fayaqulu lahu ajil litafarrada likada wa kada. Setan memerintahkan agar terburu-buru dengan mengucapkan setan itu kepada orang, kamu harus cepat-cepat, harus buru-buru supaya beres pekerjaan kamu, supaya beres amal kamu untuk ini dan itu, karena ini dan itu, likada wa kada. Jadi setan akan membisikkan kalau orang itu tetap pada hari itu mau beramal, maka dibisikkan lagi buru-buru, cepat-cepat, beramalnya cepat-cepat. Karena begini, karena begitu, karena begitu. Nah, itu bisikan yang kedua. Baik, Allah Ta'ala, tapi kemudian orang itu terlepas lagi dari jebakan setan tadi, dari bisikan setan tadi, karena Allah memelihara orang tersebut. Karena Allah melindungi orang tersebut dari bisikan setan. Walau dia Allah dengan mengatakan bahwa orang itu kepada setan, orang itu mengatakan kepada setan, qalilul amal ma'a tamami khairun min katsiri ma'al nuqsan. Karena tadi setan memerintahkan untuk berburu-buru, untuk terburu-buru, untuk tergesa-gesa, untuk melaksanakan ibadah. Maka dijawab oleh kita dengan mengatakan bahwa amal yang sedikit serta sempurna di dalam melaksanakan amalnya itu lebih baik dibandingkan dengan amal yang banyak tetapi tidak sempurna. Artinya setan menyuruh terburu-buru itu supaya amal kita, supaya ibadah kita tidak sempurna, supaya ibadah kita tidak sempurna, hanya mengejar jumlah yang banyak, tetapi tidak memperhatikan kesempurnaan ibadah, tidak memperhatikan kesempurnaan amal. Itu maksud setan. Kenapa dia menyuruh agar tergesa-gesa, agar terburu-buru, supaya amal ibadahnya tidak sempurna, tidak sempurna. Summa ya'muru bi itmamil a'mali mura'atan linnas. Kemudian setan memerintahkan kepada orang itu dengan menyempurnakan amal, karena arah ria kepada manusia. Jadi kalau tadi dia tidak mau terburu-buru karena dia mau menyempurnakan amalnya, dia mau menyempurnakan ibadahnya, oke, kata setan, sempurnakan ibadahmu. Kata setan, sempurnakan ibadahmu, kata setan. Tetapi didorong orang tadi untuk timbul ria di dalam hatinya. Didorong oleh setan sempurnanya ibadah itu agar timbul di dalam hati orang itu ria kepada manusia, ingin dipuja oleh manusia, ingin dipuji oleh selain Allah. Fa'in Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat itu, apabila Allah juga memelihara orang itu, lolos juga dari bisikan setan itu, artinya dia tidak timbul ria di dalam hatinya, dia tetap ikhlas ibadahnya dan amalnya karena Allah. Itu berarti orang itu dipelihara. Dengan mengatakan orang itu kepada bisikan hatinya tadi, man ladzi a'malu bi mura'atin nas, maka apakah artinya
dengan riya kepada manusia? Dijawab, tadi setan mendorong supaya riya, supaya dipuja oleh manusia. Dijawab, untuk apa aku ibadah kepada manusia? Afala takfini ru'yatullahi ta'ala. Apakah aku tidak menyukupkan? Apakah aku tidak menyukupkan bahwa Allah melihat, bahwa Allah Maha melihat? Ini jawabannya. Jadi dia menapiskan, apakah aku tidak mensyukurkan bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap amal perbuatanku, terhadap ibadahku, sehingga aku harus dilihat oleh manusia? Cukup Allah saja yang melihat amal ibadahmu, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Apabila ini jawabannya, setan tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap berusaha. Inilah dahsyatnya kemudian setan, bisikan setan. Dia akan mengikuti setiap lintasan hati manusia. Kemana arahnya dia kejar terus. Ketika dia lari ke kiri, dikejar ke kiri. Ketika lari ke kanan, dikejar ke kanan. Ketika lari ke bawah, dikejar ke bawah oleh setan. Terus menerus dikejar. Ketika orang ini sudah ikhlas beribadah kepada Allah dan tidak riya karena manusia, summa yuridu ayyuqi'ahu fil 'ujbi. Dan kemudian setan mengharapkan agar orang tersebut meniatkan di dalam hatinya fil 'ujbi, dengan ujub. Jadi dia lolos dari jebakan riya, maka ditanamkan ke dalam hati orang itu, dibisikkan ke hati orang itu oleh setan agar timbul ujub. Ujub, rasa bangga diri, rasa bangga terhadap ibadah dan amalnya. Dibisikkan. Bagaimana setan cara membisikkan agar masuk rasa ujub itu di dalam diri manusia? Fayaqul, dengan mengatakan setan itu kepada hati manusia, ma'a'adhamaka wa ma'ayyadhaka wa ma'afdhalaka. Bahwa ibadah kamu itu, amal-amal kamu itu yang membuatmu agung. Bahwa ibadah kamu itu dikata setan, ya, kata setan, supaya timbul ujub dalam diri manusia. Setan mengatakan bahwa yang membuatmu agung, yang membuatmu mulia, itu adalah amalmu. Artinya kamu mulia, kamu dihormati, kamu diagungkan karena amal-amal ibadahnya. Ini kata setan. Kata setan. Kemudian Rasulullah Taala yang kelima, di setan akan membisikkan lagi. Apabila Allah melindungi hamba itu dari bisikan setan, dari sifat ujub, Raddahu bi anqala, dengan mengatakan kepada setan itu, al-minnatu lillahi ta'ala fi dzalika, dikatakan kepada setan yang membisikkan ujub tadi, bahwa kenikmatan yang besar itu tetap kepunyaan Allah, bukan karena amal dan ibadah. Bahwa kenikmatan yang besar itu, apapun yang diberikan oleh Allah, merupakan kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disebabkan oleh amal ibadah. Apabila timbul kemuliaan dari ibadah dan amalnya, timbul keagungan dari ibadah dan amalnya, bukan karena ibadahku, tetapi karena nikmat dari Allah. Itulah jawaban.
fa huwa alladhi khassani bi tawfiqihi wa ja'ala li 'amali qimatan 'azimatan bi fadlihi. Selain pegawaian atau pekerjaan atau amal dari diriku, maka Allah lah yang menentukan semua itu kepadaku. Allah lah yang menentukan semua itu kepadaku. Bitaufiqihi, dengan taufik dari Allah, dengan taufiknya. Wa ja'ala amali, dan menjadikan Allah menjadikan kepada amalku qimatan, berharga, azimatan, yang besar, bifadlihi, dengan karunia Allah. Jadi dijawab bahwa semua itu merupakan karunia dari Allah, bukan hasil dari ibadahku atau amal salehku. Walau lafadhuhu famadza kana qimatuhu, famadza kana qimatu hadzal 'amali fi jalbi ni'matillahi ta'ala ala wa jalbi ma'siyatillah. Sedangkan kalau tidak ada karunia dari Allah, maka bagaimana berharganya itu amal? Artinya bagaimana amal itu akan berharga kalau tidak merupakan karunia dari Allah dan merupakan nikmat dari Allah kepada diriku. Yang telah menghindarkan Allah dari maksiat kepadanya, yang telah menghindarkan aku oleh Allah dari maksiat kepadanya. Summa ya'tihi min wajhin sabisin, terus datang itu setan kepada orang tersebut di dalam jalan yang keenam. Setan akan datang lagi. Ya, apabila orang tadi lolos dari jebakan setan, dari bisikan setan, maka setan akan datang lagi dari jalan yang keenam. Wa huwa a'dhamuha, dan jalan yang keenam ini merupakan jalan yang lebih rumit. Wala yaqifu 'alaihi illa mutayaqqizun, dan tidak melihat jalan yang ketujuh dan jalan yang keenam ini kecuali orang-orang yang terbuka mata hatinya. Wahwa, dan jalan yang keenam ini ayaqula, setan akan mengatakan kepada orang tersebut, setan akan mengatakan kepada orang tersebut, ijtahid anta fis sirri fa inna Allah ta'ala sayudhiruhu 'alaika wa yalbisu kulla 'amali 'amalan. Setan mengatakan, kamu harus bersungguh-sungguh di dalam amaliyah sirri, amaliyah batin. Mulai menggeser ya. Setan menggeser dari amal zahir kepada amal batin. Digeser. Karena orang ini sudah tidak bisa digoda dengan wujud dan sebagainya. Tidak digoda dan tidak bisa digoda juga tentang keagungan dari hasil ibadahnya. Maka digeserlah kepada amal-amal yang bersifat sirri, agar kamu bersungguh-sungguh untuk beramal urusan batinnya, urusan amal yang halus-halus. Jangan lagi urusan zahir. Ya, jangan lagi urusan zahir. Kamu harus memperdalam urusan batin. Kamu harus mengerjakan amal-amal batin, kata setan. Fa inna Allah Ta'ala
Karena sesungguhnya Allah Ta'ala sayudhiruhu alaika, akan memperlihatkan amal-amal syirik itu kepada kamu. Kalau kamu melaksanakan amal-amal yang bersifat rahasia, amal-amal batin, maka Allah akan menampakkan kepada kamu amal-amal batin itu. Wa yalbisu kulla amilin amalu. Kemudian setan akan mencampur adukan dari satu amal dengan amal yang lain. Dicampur adukan oleh setan. Dicampur adukan antara satu amal dengan amal yang lain, biar terjadi campuran. Walada bidzalika durban min ar-riya, dan mengharapkan setan kepada orang itu satu warna dari warna riya yang lain, riya yang lebih halus. Karena tadi amalnya amal batin. Kalau amal zahir kan gampang, kelihatan bentuk rianya. Pergi ke masjid, pengen lihat manusia itu gampang. Tapi kalau amal-amal yang bersifat batin, ini juga akan menimbulkan riya, tetapi riya dalam bentuk yang lebih halus lagi, ya, yang lebih halus. Karena amalnya adalah amal batin, amal-amal yang bersifat halus. Wa in Allah Ta'ala, dan apabila Allah melindungi, menjaga orang itu, raddahu bi anqala, maka membalikkan orang itu kepada setan, membalikkan bisikan itu kepada setan dengan mengatakan, ya ma'unu ilal ana kunta ta'tini, hei setan yang dilaknat. Mulai tegas di ngomongnya, karena sudah menggoda batin, menggoda ibadah-ibadah batinnya, menggoda ibadah-ibadah yang lebih siur, yang lebih halus. Maka dikatakan, ya ma'mun, wahai setan yang dilaknat, ilal, sampai hari ini, kunta ta'tini, bukti kamu datang kepadaku, min wajhi ifsadi amali, dari jalan-jalan yang akan merusakkan amalku. Menjadi bukti bahwa kamu sudah datang kepadaku, kepada setan ngomong gitu, bahwa kamu bertujuan untuk merusakkan amal-amalku, bertujuan untuk merusakkan seluruh ibadah-ibadahku, wahai makhluk yang dilaknat. Wa ana ta'tini min hadhihi islahihi litufsidahu, sedangkan sekarang kamu datang lagi kepadaku dari jalan yang bersifat maslahat, seolah-olah yang dibisikannya itu adalah kebaikan, supaya melaksanakan ibadah syirik, dan mengatakan bahwa ibadah syirik ini lebih hebat daripada ibadah zahir, sehingga tidak perlu lagi kamu melaksanakan puasa, tidak perlu lagi kamu melaksanakan sholat, cukup kamu melaksanakan ibadah batin. Ini juga kesehatan, ya. Seolah-olah ini baik, maka dikatakan bahwa hari ini kamu datang lagi kepadaku dengan jalan seolah-olah kebaikan, memberikan kebaikan. Itu sudah padahal sebetulnya kamu ingin merusakkan amalku lagi. Innama ana 'abdullahi ta'ala, pasti aku adalah seorang hamba Allah, sedangkan aku hanyalah seorang hamba Allah. Inilah jawabannya, jawaban terhadap setan tadi. Wa huwa sayyidi insya'adhara, sedangkan Allah itu pangeran Allah, sedangkan Allah itu Tuhan. Insya'adhara, apabila Allah menghendaki mendohirkan Allah, apabila Allah menghendaki mendohirkan. Wa insya'a,
Dan juga apabila Allah menghendaki menyelamatkan, wa insya ja'alani khatiran, dan kalau Allah menghendaki maka menjadikan Allah kepada diriku orang yang mulia. Wa insya ja'alani haqiran, dan apabila Allah menghendaki dan menjadikan aku orang yang hina, wa dzalika ilaihi, sedangkan perkara menzahirkan dan menyembunyikan itu semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ubali in adhara dzalika lin-nasi aw lam yudhhirhu, tidak lebih diriku apabila menzahirkan Allah kepada itu amal-amal kepada manusia. Artinya apabila Allah menzahirkan amal kita, amalku di hadapan manusia, jadi Allah yang menzahirkan, bukan kita yang menzahirkan. Jadi masalah amal ibadah kita diketahui oleh manusia itu Allah lah yang menzahirkan dan menyembunyikan, bukan kita yang sengaja menzahirkan. Kalau Allah memang menzahirkan ibadah-ibadah itu, atau Allah tidak menzahirkan amal dan ibadah kita di hadapan manusia, falaysa bi aydihim syai'un, maka tidak ada ketetapan di dalam tangan manusia tentang satu perkara. Jadi semua itu dipasrahkan kepada Allah. Ini untuk menghilangkan sifat-sifat riya yang tersembunyi tadi. Sifat-sifat riya yang tersembunyi tadi, riya yang tersembunyi. Artinya kita mengatakan bahwa apakah amalku, ibadahku diketahui manusia atau tidak, itu terserah Allah. Kalau Allah menzahirkan amal kita, ibadah kita, maka akan zahir. Kalau Allah sembunyikan, maka akan tersembunyi amal ibadah kita. Jadi bukan kita yang menunjuk-nunjukkan di hadapan manusia. Semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ya'tihi min wajhi sabi'in, terus datang lagi itu setan kepada orang dengan jalan yang ketujuh. Wa yaqulu, dengan mengatakan seperti ini, la hajata laka ila hadzal amali, tidak ada perlunya buat kamu, kata setan yang ngerayu, tidak ada perlunya buat kamu hadzal amali, kepada ini amal. Li'annaka in khuliqta sa'idan lam yadurruka tarkul amal. Jadi tidak ada perlunya bagi kamu amal ini, karena sesungguhnya kamu kalau dibuat oleh Allah, kalau diciptakan kamu bahagia. Jadi kalau kamu ditakdirkan, diciptakan oleh Allah bahagia, akan bahagia, lam yadurruka, maka tidak ada kemudaratan kepada kamu tarkul amal, untuk meninggalkan amal ini, kata setan. Artinya setan berusaha untuk masuk lewat pintu takdir. Jadi setan akan membisikkan kepada hati manusia bahwa sebenarnya Allah sudah menakdirkan diri seseorang itu apakah bahagia dan celaka. Jadi setan akan membisikkan, apabila kamu sudah ditakdirkan oleh Allah hidupnya akan bahagia, maka tidak akan kemudaratan, tidak akan menjadi mudarat seandainya kamu meninggalkan amal, kata setan. Jadi kata-kata bahasa kasarnya, walaupun kamu tidak ibadah, walaupun kamu tidak beramal soleh, kalau Allah kamu dijadikan, kalau kamu dijadikan oleh Allah akan bahagia, maka bahagia.
Bisikannya seperti itu. Wa in khuliqta syaqiyan lam yanfa'ka fi'luhu. Sebaliknya, kalau kamu diciptakan oleh Allah akan celaka, lam yanfa'ka fi'luhu, maka tidak ada manfaatnya amal-amal kamu. Artinya dia menusuk di sini. Apabila Allah sudah menakdirkan bahwa kamu akan celaka, maka tidak ada gunanya amal-amal kamu itu, ibadah kamu itu. Karena walaupun kamu sholat, zikir, bersalawat, zakat, puasa, tetap kamu akan celaka. Kata setan itu. Jadi ngapain kamu ibadah? Ngapain kamu beramal? Kalau kamu ditakdirkan akan celaka hidupmu. Setan tuh. Ya. Fa'in asamahullah ta'ala, maka apabila Allah tetap memelihara kepada orang ini terhindar dari bisikan dan rayuan setan, rodahu bil qala, maka nolak orang itu kepada bisikan setan tadi, ditolak dengan mengatakan innama ana abdun, sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah. Itu jawabannya. Ini untuk menolak masalah dia masuk lewat pintu takdir. Katakan kepada setan, ana abdun, aku ini hamba. Aku ini hamba Allah. Wa 'ala abdi imtithal amri yang udiya bihi. Sedangkan kewajiban seorang hamba itu adalah nurut kepada perintah Allah. Yang umudiyati karena pengabdian sebagai seorang hamba. Itu jawabannya. Karena aku diciptakan dalam dunia ini sebagai hamba Allah, maka tidak ada lain kewajiban seorang hamba adalah mengabdi dan nurut kepada perintah Allah. Itulah kewajiban hamba. Perkara Allah mau menjadikan seperti apa, itu urusannya. Tapi aku hanyalah seorang hamba, maka kewajiban itu tiada lain adalah beribadah kepada Allah, mematuhi perintah Allah. Ya. Wa rabbu a'lamu bi rububiyyatihi. Sedangkan Tuhanku itu mengetahui dengan sifat-sifat rububiyahnya. Allah itu mengetahui sifat-sifat rububiyah dengan sifat rububiyah. Yahkumu ma sya'u, yahkumu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid. Dan menghukuman Rabb itu terhadap perkara-perkara yang menguasakan Rabb itu, dan membuat Rabb itu mayurid kepada perkara itu dengan kehendaknya. Jadi Allah menghukum suatu perkara itu sesuai dengan kehendaknya, dan berbuat terhadap suatu perkara itu sesuai dengan kehendaknya juga. Ini jawabannya. Wa li'annahu yanfa'unil amal, dan karena sesungguhnya kelakuan atau perbuatan itu manfaat kepada diriku. Kaifa ma kuntu li'alli, maka bagaimanapun bukti bahwa sesungguhnya aku ini in kuntu sa'idan, bahwa bukti aku ini bahagia. Ihtajtu ilaihi li ziyadatis sawab, maka aku membutuhkan kepada amal itu untuk nambah-nambah pahala. Jadi jawabannya, apabila Allah menakdirkan hidupku ini bahagia, sudah tertulis di lauhul mahfuz bahwa aku akan hidup bahagia, maka aku tetap butuh kepada amal itu untuk menambah-nambah pahalanya. Itu jawabannya.
bahwa aku ini ditakdirkan celaka oleh Allah. Fa'anna muhtajun ilaihi kaila aluma nafsi. Maka aku ini tetap butuh kepada amal supaya aku tidak mencaci kepada diriku sendiri. Jadi walaupun misalkan ditakdirkan menjadi manusia yang celaka, maka aku tetap butuh kepada amal itu supaya aku tidak mencela diriku sendiri gara-gara tidak beramal. Ala anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yu'aqibuni, tidak akan menyiksa Allah kepada diriku ala ta'ati, di dalam ketaatan, bikulli halin, dalam berbagai hal. Allah tidak akan menyiksa diriku karena ketaatan di dalam berbagai hal. Wala yadurruni ala anni, dan tidak akan memberikan kemudaratan Allah kepada diriku, bahwa sesungguhnya aku in udkhiltun nar, kalau dimasukkan aku ke dalam neraka, wa ana muti'un ahabbu ilayya min an adkhulaha wa ana 'asi. Kalau seandainya aku dimasukkan ke dalam neraka sedangkan aku berada dalam ketaatan kepada Allah, ahabbu ilayya, aku lebih suka min an adkhulaha wa ana 'asi, daripada aku masuk ke dalam neraka sedangkan aku sedang bermaksiat kepada Allah. Jawabannya. Diulangi. Seandainya Allah memasukkan aku ke dalam neraka, tetapi aku tetap berada dalam ketaatan kepada Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan aku masuk neraka dalam keadaan aku bermaksiat kepada Allah. Fa kaifa wa'duhu haqqun wa qawluhu sidqun. Maka bagaimana untuk membuktikan yang demikian, sedangkan janji Allah itu benar dan firman-firman Allah itu benar. Artinya Allah tidak pernah mengingkari janji. Firman Allah tidak pernah salah. Ketaatan akan dibalas dengan ganjaran pahala yang baik, kemaksiatan akan dibalas dengan penderitaan dan neraka. Wa qad wa'ada 'ala ta'ati was-sawabi, dan Allah sudah menjanjikan kepada berbagai macam ketaatan bisawabi, dengan ganjaran, dengan pahala. Faman laqiyallahu ta'ala, maka barang siapa yang menghadapkan ketaatan itu kepada Allah, alal iman, dengan tetap berada dalam keimanan kepada Allah, wa ta'atihi, dan juga taat ibadah kepada Allah, lam yadkhulin nar al-battata, maka apakah tidak akan masuk orang itu kepada neraka dengan pasti? Apakah orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka dengan pasti karena dia ibadah dan sebagainya? Wa dakhala jannata la listihqaqihi bi'amalihi jannah, dan seseorang itu masuk ke dalam surga bukan karena menghak orang itu kepada surga. Seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena orang itu berhak masuk surga. Bi'amalihi, dengan amal, sehingga orang itu masuk kepada jannah. Walakin melainkan biwa'dillahi shadiqi ta'ala, karena perjanjian Allah yang benar, yang maha luhur, wa taqaddasa li hadzal ma'na, dan maha bersih Allah dari berbagai makna yang diucapkan. Akhbarallahu ta'ala an su'adai,
mengucapkan di dalam firman-Nya tentang orang-orang yang mengalami kebahagiaan. Idh qalu, dengan mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, segala puji bagi Allah yang sudah benar Allah kepada diriku terhadap janji-janji Allah. Wa tayaqqadhu rahimakallah, maka harus waspada kalian semua, harus tajam hati kalian semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Fa inal amra, karena sesungguhnya urusan ini, perkara taat ini, kama qala tasma'u, seperti yang kalian melihat amal-amal kalian. Fis alaihi sa'irul ahwal, maka harus mengkias kalian kepada itu urusan dalam berbagai tingkah, wal af'al, dan pekerjaan, wasti'na, dan juga kalian harus meminta pertolongan lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, wasta'in bihi, dan juga mohon perlindungan kepada Allah ta'ala. Fa'innal amra, karena semuanya urusan-urusan tadi semuanya itu biyadihi, berada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu taufiqi, dan taufik itu dari Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, akhir daripada perjalanan di awal itu syaitan, rintangan yang dihadapi, yaitu rintangan syaitan yang merintangi setiap perjalanan ibadah kita. Mudah-mudahan dapat direnungi oleh kita semua dan menjadi pedoman bagi kita di dalam melaksanakan ibadah dan menghindari segala macam bentuk bisikan dan godaan setan. Dan kita tetap berlindung kepada Allah, memohon hidayah taufik dan hidayah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Qadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.